begadang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacerita. Halo, selamat siang pendengar Pro4 dan seluruh pemirsa yang mendengarkan dan menyaksikan kami di siang hari ini lewat acara Magota Bacerita, di mana di siang hari ini kita akan membicarakan atau bercerita tentang peran konten kreator yang mengangkat identitas dan juga memperkenalkan budaya. Dan siang hari ini kita sudah hadir, narasumber kita ini adalah seorang konten kreator budaya. Ya, saya akan menyapa ini Torang Pebro. Selamat siang. Siang juga. Apa kabar ini, Bro? Kabar baik. Bisa memperkenalkan langsung? Nama saya Eldio Rambi, biasa dipanggil L. L. Ya. L ya? Oh iya. Nah ini pendengar Pro4, juga pendengar RRI Talaut dan juga RRI Gorontalo dan juga RRI Tahuna. Siang hari ini bisa juga mendengarkan kami juga di beberapa stasiun tadi yang saya sudah sebutkan tadi ya, untuk Magota Bacerita siang hari ini. Dan ada pertanyaan-pertanyaan juga yang mungkin akan saya tanyakan kepada Bro Eldio ya, yang tentunya berhubungan dengan aktivitas sebagai seorang konten kreator budaya ya. Iya, dan juga seorang sarjana komunikasi, bukan komputer. Tadi saya salah. Bung El, ya, langsung saja saya mau bertanya-tanya tentang topik kita ya, peran konten kreator yang mengangkat identitas dan memperkenalkan budaya. Nah ini yang pertama, sejak kapan ini Bung Eldio mulai tertarik dengan yang namanya konten budaya ini maksudnya? Oh, dan konten budaya. Kalau dari budaya, agak lama. Tapi kalau konten ini baru 1 tahun. Ya, baru 1 tahun. Tapi kalau mulai budaya sudah lama. Gitu ya. Sejak masih sekolah atau masih mahasiswa dulu? Kalau budaya. Kan, orang kan bukan belajar tuh, tapi dari ajaran sehari-hari orang tua pun itu kan disebut budaya juga. Iya. Tradisi. Tradisi dan. Tapi kalau mungkin dari konten lebih fokus yang di 1 tahun belakangan ini. 1 tahun belakangan ini, oh gitu. Mungkin ada semacam komunitas mungkin ya? Komunitas budaya. Awalnya budaya. Ya dari komunitas budaya, betul. Oh iya. Oke. Kira-kira menurut Bung Eldio ini seberapa penting ya menurut Anda budaya, menurut Anda sebagai kalangan anak muda, di generasi muda maksudnya? Yang saya lihat ini kan sekarang ini orang kebanyakan anak muda kan sekarang lebih fokus ke modern kan. Yang berbau kekinian yang berbau kekinian lah. Kalau lebih banyak yang mungkin kalau yang seumuran kita lebih banyak yang lebih aktif ke dunia game kan. Gamers. Daripada mau ke budaya. Tapi banyak juga yang memang suka dengan budaya dan menurut kita pribadi kan budaya ini adalah terempe identitas, sama seperti terempe judul topik identitas ya. Konten kreator mengangkat identitas. Dari situ kita tertarik karena ini mewakili juga dengan terempe identitas. Jadi bukan sebagai satu keterpaksaan atau lain pihak. Tapi ini memang murni dari hati sendiri. Dari hati sendiri ya. Oh begitu. Oke. Nah, jadi mulai tertarik bikin konten 1 tahun belakangan ini. 1 tahun belakangan. Nah, ini saya mau bertanya ini,
Biasanya itu Bung Eldio mendapat ide untuk membuat konten budaya ini, kira-kira sumbernya dari mana? Ada banyak sumber. Biasanya karena sudah dari tahun 2015 sudah lama komunitas ini. Jadi biasanya tinggal mengulang lagi. Karena sudah dari tahun 2015. Ya. Mungkin yang komunitasnya itu orang dari yang pernah kita jalani itu ya tinggal diangkat-angkat ulang. Kalau yang dari sumber biasanya dari tutur lisan dari masyarakat setempat atau dari orang tua dulu. Orang-orang tua itu ya dari dia langsung dapat sumber langsung dapat sumbernya. Tapi kita mengangkat konten lebih ke sisi lainnya. Tapi tidak langsung ke spiritualnya sih kalau konten. Lebih ke sejarah. Lebih ke sejarahnya. Sejarah ya. Iya. Bukan di spiritualis dari konten tersebut iya, ya. Betul. Oh gitu. Tapi bukan berarti juga tidak percaya dengan spiritual yang minahasanya, tapi mengangkat kontennya itu lebih ke sisi sejarahnya. Oke, ini rekan-rekan saya ini sudah ada, ini dari RRI Tahuna, ada juga dari RRI Gorontalo dan juga dari RRI Talaut. Rekan-rekan yang di sana siapkan pertanyaan ya, jangan lupa. Nanti bertanya-tanya di sesi pertanyaan nanti. Oke, dan kemudian risetnya seperti apa? Apa ini datang langsung ke lokasi atau Anda membaca referensi? Datang langsung ke lokasi dan biasanya yang pasti kalau kita ke sana kita sudah tahu dulu DP bahan dulu. Baru bikin ininya narasinya. Narasi ya. Yo. Gitu. Tapi itu bukan dari kita pribadi juga. Biasanya kalau ada yang tua-tua di kampung itu, dia sudah ceritakan dulu, baru orang ambil sisi-sisinya yang boleh diangkat lah, yang bisa diterima oleh masyarakat. Layak umum. Jadi ada hal yang tidak boleh orang mau eksposkan. Dari setipatannya dupa di pesuhu gitu. Karena kan sejarah di Minahasa ini kan banyak versi itu. Apalagi kalau cerita soal contoh tuh Arlumi Muut, jadi harus banyak versi. Banyak versinya. Jadi kita lebih ambil di sisi tengahnya yang ndak ini sih, ndak mengganggu sisi-sisi yang lain. Cari DP aman saja ya. Cari aman saja sih sebenarnya. Iya. Oke, dan sahabat budaya yang mendengarkan juga di streaming di aplikasi RRI Digital maupun yang menyaksikan langsung di channel YouTube RRI Manado, Anda bisa mengikuti obrolan kita di Magota Bercerita siang hari ini. Ya, dan kita masih membahas tentang konten kreator ya, yaitu bagaimana konten kreator mengangkat identitas dan memperkenalkan budaya daerah kita, kearifan lokal. Oke, selanjut lagi ini ke pertanyaan. Fokus budaya apa yang paling Bro Eldio angkat di konten yang Anda bikin? Lebih ke sejarah-sejarahnya. Sejarah-sejarahnya ya. Jadi kalau mengenai awal tertariknya itu nanti sudah 1 tahun belakang ini atau kalau yang dari kalau yang awal tertarik emang budaya memang sudah dari dulu sih orang suka dong. Karena sudah ada komunitas juga dulu, komunitas yang tentang khusus budaya Minahasa. Tapi kalau yang soal konten ini baru 1 tahun. Baru 1 tahun ya. Tapi sebelumnya sudah bikin konten-konten apa saja sebelum memfokuskan diri ke konten kreator budaya nih Bung Eldio? Lebih ke sejarah-sejarahnya. Sejarah-sejarahnya, gitu ya. Dan kalau sudah membuat konten sekarang ini sudah berapa konten kira-kira Bung Eldio? Mungkin sebanyak. Sebanyak kan, nanti nggak hitung. Nanti mau lihat jadi itu Facebook nama apa kete? Eldio Rambi Stories. Eldio Rambi Stories. Jadi sahabat budaya pendengar yang mendengarkan jangan lupa Anda membuka Facebook dan mencari Eldio Rambi Stories. Dan Anda bisa lihat di situ hasil dari konten-konten kreatornya tentang situs-situs budaya yang dia sudah buat. Oke, dan pendengar yang mungkin ingin bergabung nanti ada sesi tanya jawab ya, yang bisa bergabung langsung bisa memberikan pertanyaan lewat WhatsApp atau juga lewat telepon.
Oke, dan baik, jangan kemana-mana, kita akan break dulu setelah beberapa pesan yang mau lewat berikut ini. Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Ya, baik, kita sudah kembali lagi untuk melanjutkan obrolan kita di siang hari ini masih di Magota Bacerita, dan masih kita membahas tentang peran konten kreator yang mengangkat identitas dan memperkenalkan budaya kita ya. Dan narasumber kita masih ada ini Torang Febro yang ganteng. Oke, dan kita ke teman-teman dulu. Ini ada dari RRI Gorontalo ini, Tom Febro ini senyum-senyum ini. Halo perempat RRI Gorontalo. Halo bro, siapa kote? Ulung keluar suara ini. Oke. Mantap. Oke, selamat siang. Kalau tadi narasumber DP nama L ya kalau nggak salah. L. Iya. Kalau saya Al. Oh, Ya. tinggal nyari dulu. Cari dulu tinggal. Iya, saya Yayan. Salam kenal untuk Salam kenal. narasumber dan juga Bang Stan ya yang hari ini bertugas. Ya, oke, Bung Yayan. Mungkin mau tanya-tanya nih Pak Torang Pe Bung Al ini, Bung L. Baik. Nah, Iya. Kayaknya menarik nih ya topik yang ada bahas untuk siang hari ini karena bisa dibilang saat ini sudah semakin menjamur ini para konten kreator ya. Apalagi dengan hadirnya Facebook Pro. Ini mama-mama semua yang biasanya sibuk di dapur saat ini sibuk bikin konten ya. Halo Bun, selamat pagi Bun, Bundur Kira. Iya, yang jadi pertanyaan untuk dari RRI Gorontalo untuk narasumber di siang hari ini, kira-kira berapa lama ini jadi seorang konten kreator? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah semua budaya daerah pantas orang mau jadikan konten hiburan? Seperti apa kriteria yang paling cocok, yang paling banyak orang cari, yang paling banyak DP view seperti itu. Ya itu saja dulu dari RRI Gorontalo. ya silakan ini Tom Pe Bung Eldio Oh iya. menjawab pertanyaannya. Kalau yang pertanyaan pertama, seberapa lama? Kalau DP jawaban seberapa lama? Kalau dari Pak kita itu baru mau 1 tahun ini, 1 tahun. Kalau bikin konten. Cuma kalau aktif di komunitas budaya, lumayan agak lama. Mungkin sekitar 2015 untuk komunitas budaya. Nah kalau pertanyaan kedua, apakah pantas mau jadi hiburan ya? Ini konten tentang budaya ini mau dibikin hiburan. Kalau menurut kita sih tergantung dari perspektif sudut pandang mana yang orang mau lihat. Tapi kalau buat kita pribadi, mungkin ini bukan hiburan. Tapi kalau
konten yang kita bikin itu genrenya lebih ke edukasinya sih. Itu lah. Kalau buat hiburan, mending bikin konten lucu-lucuan tuh, atau komedi begitu. Ya itu sih mungkin. Jadi gimana Bung Yayan? Sudah pas atau masih ada mau tanya? Oke, baik. Pas. Oke, terima kasih untuk Bung Yayan di RRI Gorontalo ya. Kita menyapa ini orang PW Wawu yang ada di Tahuna. Halo RRI Tahuna. Dengan siapa ini Nona Manis? Ya, selamat siang teman-teman yang ada di Manado, Talaut juga Gorontalo. Dapat dengar juga ini arsip suara? Sudah pada dengar ini. Oke. Nah, Bro El, selamat siang. Halo, selamat siang. Baik, mungkin yang menjadi pertanyaan saya untuk Bro El pada siang ini, secara khusus apakah ada tertarik untuk mengangkat juga budaya atau konten budaya dari selain Minahasa begitu, misalnya Sangihe yang ada di Sulawesi Utara lah, paling tidak. Kemudian kontennya apakah random, budaya apa saja begitu, atau mengkhususkan pada misalnya cerita rakyat atau kepahlawanan begitu. Itu dulu mungkin Bung El. Ya, kalau mau bilang tadi tertarik untuk mengangkat daerah-daerah lain, tertarik juga. Karena kita biasa bikin konten di mana pas kita lagi berada. Tuh. Misalnya kita lagi di Jawa ya, kita bikin yang di Jawa seputaran di situ. Jadi kalau di Tahuna mungkin akan bikin juga yang di sana. Jadi tunggu juga ke sana. Ada juga kita yang bikin berkaitan dengan apa yang di luar Minahasa juga, ada yang kayak putri keraton tuh yang dikubur di sini. Iya. Ada juga. Tapi kalau mungkin satu waktu ada rezeki ke Tahuna ya bikin juga yang di Tahuna. Oh iya. Gimana Mbak Arsi? Yang tadi kontennya random. Oke, yang itu tadi sudah. Iya, yang berkaitan dengan sejarah dan budaya. Tidak random ya. Jadi cuma sejarah budaya. Memang sejarah dan budaya. Segmentednya itu sih, sejarah dan budaya. Cuma sejarah dan budaya. Oke. Gimana Mbak Arsi? Sudah puas atau masih kurang puas dengan jawabannya? Oke, terima kasih ya untuk rekan Arsi yang ada di RRI Tahuna. Dan saya mengarah lagi ke RRI Talaut. Halo, Wola kan? Wola, sebutan untuk wanita di Talaut. Wola, siapa kata? Iren. Selamat siang ini. Silakan ini Iren, mau bertanya tentang topik kita hari ini. Pak orang narasumber. Oke, terima kasih atas kesempatan. Selamat siang untuk rekan-rekan sekalian dan kepada kakak narasumber. Kak Eldio mau tanya, apa budaya yang setelah Kak Eldio dapat tahu jadi dapat rasa kayak kaget sendiri, mind blowing, dan ternyata baru sadar, oh sekaya ini orang budaya, gitu Kak. Terima kasih. Oh, kalau mungkin soal itu apa ya? Mungkin relatif ya, pada umumnya apa ya? Sekali ini terompe budaya, ya pasti pada dasarnya kita merasa, kalau kita pribadi mungkin rasa bangga saja karena kita sebagai orang Minahasa, sama halnya mungkin dengan Kak Ola orang Talaut ya, orang di mana perasaan bangganya terhadap daerahnya leluhurnya. Mungkin perasaannya seperti itu sih mewakilinya. Jadi kalau rasa bangga secara ini, ternyata kaya juga dengan ini ya. Salah satunya pasti kalau secara subjektif ya kita bilang, wah kita bersyukur loh lahir di Minahasa ya, gitu ya. Mungkin karena ya mungkin cuma di Minahasa yang ada Waruga, ada mungkin ya di daerah-daerah lain juga begitu ya. Tapi ini secara subjektif saja sih. Oke, jadi Kak, misalnya kalau
misalnya nih waktu sama dengan tadi kakak udah singgung soal salah satu permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono III, Kang, kalau nggak salah ada Iya. kubur ya di Bumi Beringin, Kang, kalau nggak salah itu. Detailing itu yang dekat apa? Eban itu. Iya. Iya, ada juga itu konten di situ. Di Bumi Beringin. Nah, itu apakah ketika kakak dapat tahu hal itu jadi salah satu perjalanan pembuatan konten yang paling berkesan atau bagaimana? Kita berkesan di itu yang kita bikin karena salah satunya viewsnya tertinggi kan 1,3 juta. Aduh, banyak ya. Ya mungkin salah satunya itu tuh. Tapi sebelum kita bikin konten juga hubungi juga ininya apa? Keturunannya kan. Keturunan. Jadi kita wawancara juga dapat narasinya dari keturunannya sebenarnya dari Pak siapa itu Pak Ardi kalau nggak salah. Oh gitu, berarti Kak dalam hal ini yang menjaga atau yang mengurus makam dari istri Sultan ini ada yang khusus Ada dengan keturunannya, ternyata ada keturunannya. Nah, ini nih Namanya jadi Pak salah Ardi. satu pengetahuan Kote. Iya, Ada ya. ada Pak Ardi namanya. Oke. Oh iya tadi terus Kak Eldio udah singgung mau suka bikin konten juga di daerah lain. Oh iya kalau ada Ini kan. sebenarnya agak apa ya, Iren agak lambat juga memberikan informasi karena hari ini bukan hari ini, besok Kote. Besok ada acara Tulude khusus yang di seluruh Kabupaten Talaut, DP acara di Melong. Cuman itu Kak, karena kapal dengan pesawat mungkin agak lama nanti mau diproses DP pencarian tiket. Jadi mungkin bisa dilihat dari konten Facebook Pro ibu-ibu yang ada di Talaut dulu. Mungkin nanti tahun depan mungkin kakak-kakak yang dari RRI Tahuna, Gorontalo, mungkin Kak Stanley dan Kak Eldio bisa ikut untuk acara besok. Oh iya. Oke. Ya, itu dia pertanyaan dari Wola Iren. Ini menarik sekali ya. Oke. Dan kita lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan ini. Jadi sekarang ini tentang sejarah budaya ya. Kalau menurut Gio, ini yang sejarah budaya apa yang paling mengesankan? Maksudnya yang paling yang Gio rasa yang paling spektakuler ini? Mungkin semua ada spesialnya masing-masing. Nah, iya. Tapi yang kita rasa spektakuler juga tadi itu yang Masek itu yang apa? Istrinya Istrinya HB5. Oh itu ya. HB5 itu yang dikubur di apa? Yang dekat Eban itu. Iya di Sorry, Bumi nama-nama Beringin ya. jalan kita nggak terlalu. Di Bumber Bumi ya. Beringin kalau nggak Bumi salah. Beringin. Betul. Gitu ya. Oke. Dan ya ini kalau misalnya menurut Anda kenapa budaya lokal itu sangat penting untuk diperkenalkan ke generasi sekarang kan, generasi muda zaman sekarang ini? Menurut kita itu penting sekali ya karena memang sejarah itu kan sejarah apa? Torang pe budaya itu adalah identitas akar jati diri. Toh? Iya. Sama dengan pohon DP akar. Mungkin banyak juga yang sering pakai ini kata-kata tuh. Tapi kalau menurut kita betul juga. Kalau misalkan torang tanpa budaya sama dengan pohon yang benar lusu bertanpa akang, lama-lama kering tuh pohon. Jadi ibaratnya orang bisa ini dengan budaya luar yang tidak cocok dengan orang pe budaya timur tuh. Betul. Mungkin itu juga. Dan sekarang dengan arus informasi yang tidak terbatas, sekarang kan bisa diakses apa YouTube, TikTok, apa semua dari luar, dari apa. Jadi seakan-akan orang pe budaya timur ini kan semakin tergeser juga. Iya. Apalagi orang-orang Minahasa ini so kurang juga yang kayak rupa zaman dulu ya. Kalau zaman dulu baku dapat juga dengan orang tua, mungkin orang hormat, tapi sekarang kan so banyak juga yang hal-hal yang tergesek, yang hilang dari orang pe Kebiasaan. nilai-nilai. Ah, Nilai-nilai sebagai orang juga orang timur, orang nilai-nilai yang harus orang junjung tinggi sebenarnya kan. betul. Nah, karena generasi muda sekarang lebih ke terpengaruh dengan budaya-budaya luar, sehingga mereka sudah tidak
tidak tahu sebenarnya. Oh, ini batasan-batasan yang orang mesti ini boleh lewati itu, yang harus menghormati. Sekarang ini banyak yang orang langgar ya. Betul. Generasi sekarang. Oke, kita ke tantangan. Ini tantangan terbesar Anda ini, LDO, ketika Anda mengangkat sebuah budaya ini menjadi konten digital. Ini kira-kira apa tantangan Anda? Ada banyak hal sih kalau dari tantangan, tapi karena kita sekarang narasinya kita rubah tuh. Kalau dulu mungkin lebih ke budaya pure. Ya, asli ya. Jadi kita sekarang mungkin agak rubah narasinya, jadi lebih masuk ke segala macam kalangan tuh. Kalau dulu tantangannya mungkin agak lebih berat karena dapat stigma negatif. Contoh kalau kita ke Waruga dapat dibilang sesat lah tuh. Kenapa sampai dibilang sesat ini? Ya karena mungkin bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma agama atau doktrin-doktrin tertentu tuh. Ya wajar saja sih menurut kita ya kalau mungkin dibilang begitu nggak usah terlalu dipikirkan. Tapi kan lama kelamaan kalau orang mau berbicara mau mengangkat orang budaya, kalau dapat tantangannya itu dari orang juga sendiri. Contoh, ngapain ngana ke waruga-waruga? Ngapain ngana mau pergi bersih-bersih dengan ini semua? Mungkin image masyarakat yang yang tidak mengerti kan, jadi dong pikir ini ngana semua piba tambah ilmu. Nah itu mungkin salah satu itu. Nah sekarang kan kita rubah. Contoh kalau ke waruga ya jangan orang lihat nilai jangan orang lihat dari segi spiritualnya atau mistiknya, tapi coba lihat dari nilai sejarahnya. Dari sejarah dari nilai ininya, iyalah. Iya. Itu kalau misalkan rusak kan mungkin mau balik lagi ke tahun di tahun-tahun bisa dia dibuat di masa itu. Betul. Iya. Oke. Baik, dan jangan kemana-mana dulu, ini kita menarik sekali perbincangan kita di siang hari ini tentang peran konten kreator mengangkat identitas dan perkenalkan budaya setelah yang satu ini. Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Mantan dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono di kunja kalau keluar doye mancari kasihan yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh mau baking kasihan anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Seruan Iyayat Usanti. Seruan ini untuk Waranei saat akan berperang melawan musuh yang menjajah tanah Minahasa. Iyayat Usanti adalah suatu semangat perlawanan yang artinya angkat dan acung-ancungkan santimu. Seruan ini menjadi wajib bagi tarian khas Minahasa, yaitu kabasaran. Dari seruan Iyayat Usanti ada satu kata yang unik dan belum banyak diketahui oleh kita, yaitu kata santi. Santi merupakan satu senjata khas tradisional rakyat Minahasa. Saat ini santi digunakan dalam proses ritual dan tarian kabasaran. Tapi pada masa perang, santi
digunakan untuk memenggal kepala musuh. Santi itu ada 3 macam. Yang pertama, taradu, yang berarti sekali tebas. Yang kedua, santi lolambot, yang berarti pedang panjang. Dan yang ketiga adalah pedang jepit atau kowit. Santi sendiri memiliki banyak jenis, di mana tercatat ada lebih dari 11 macam santi menurut nama dan kegunaannya masing-masing. Namun pada hakikatnya bukan pada nama atau modelnya, santi lebih kepada makna penggunaannya. Senjata ini hanya dipakai apabila keadaan sudah mendesak. Sebab dalam arti sebenarnya, jika santi sudah diangkat, maka sudah ada yang harus terputus. Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Ya baik, masih bersama kami di obrolan siang hari ini di Magota Bacerita bersama narasumber kita Elgio apa tadi? Rambi. Iya, Elgio Rambi. Oke, dan lanjut ya pertanyaan selanjutnya ini Bung Elgio. Jadi pernah Anda Elgio merasa takut salah menyampaikan budaya tertentu misalnya di konten? Kalau merasa takut salah mungkin enggak sih, karena kita mengangkat berdasarkan ada sumbernya, biasanya ada sumbernya. Iya. Jadi kalau misalkan ada beda versi, silakan beradu argumen di komentar. Komentarnya begitu sih. Begitu ya. Nah, kita sekarang lanjut ke mekanisme proses dari konten itu sendiri. Ini biasanya kalau Bro Eldio proses memproduksi sebuah konten itu biasanya itu memakan waktu berapa lama ini Bro? Biasanya yang lamanya itu lebih ke narasinya, menyusun narasinya kan. Narasi. Biar enggak salah. Emang sekarang banyak juga aplikasi-aplikasi yang menawarkan ini tuh, tapi kan bisa ngaco, orang kebanyakan ngaco dari itu. Jadi lebih baik ada narasumbernya. Kalau ada narasumber berarti kalau ada orang yang mau menyampaikan argumentasinya dan ada yang berbeda, orang masih boleh handle, masih boleh, karena menguasai materi kan. Jadi ada narasumbernya ada. Jadi silakan saja begitu. Nah, jadi, kalau materinya, suaranya itu Eldio ambil untuk narasumber DP langsung dari narasumber itu direkam baru kita olah lagi. Baru untuk menguraikan jalannya konten itu langsung direkam. Lebih memilih direkam. Kalau sekarang sih lebih ke apa dia bilang di dubbing begitu. Langsung di dubbing, langsung diisi begitu. Ada juga yang ditambah-tambahan potongan-potongan yang langsung direkam, dan ada yang langsung kan, hanya sepenggal langsung, kemudian dilanjutkan dengan diisi suara narasi sendiri. Betul. Di dubbing ya. Iya. Gitu ya. Oke. Dan kalau mengenai pembuatan ini, apa juga memakai teknologi artificial intelligence atau lebih ke cuman capcut, pakai capcut CapCut. Aplikasi pembuatannya CapCut. Begitu. Lebih gampang lah, lebih simpel kan, langsung isi video berjalan langsung terang. Iya. Banyak aplikasi seperti itu kan. Dan belum coba aplikasi lain, masih baru CapCut. Ya memang paling banyak yang pakai CapCut ya. Iya, benar. Gitu. Oke. Mungkin bisa menceritakan kira-kira pengalaman yang paling berkesan ini Bro saat membuat konten budaya ini, pengalaman yang berkesan ini. Yang berkesan karena kita biasanya bikin konten ini biasanya kalau kita bikin konten yang berkesan, yang tiba-tiba sebenarnya semua berkesan sih kalau menurut kita yang semua berkesan. Semua berkesan. Biasanya kalau kita keluar, mungkin kalau ada yang lihat di
di Jakarta atau di Jawa, kita bikin konten di sana. Sebenarnya bukan karena niat kontennya awalnya, tadinya jalan-jalan. Cuman karena di sini ada tanpa ini, ada teman ajak, ya ke sini, ya tanya-tanya dia sejarah, ini sejarahnya bagaimana, baru kita olah, baru kita langsung upload. Biasanya begitu. Ya berkesannya karena tahu di sini ada tempat-tempat orang Minahasa di sini ya, ada jejak-jejak leluhurnya. Begitu. Iya, jadi kemanapun saat berada dimanapun, ketika ditanya-tanya, di sini ada apa jejak-jejak leluhur. Iya, biasanya begitu. Tapi kebanyakan kalau sekarang karena banyak orang Solia kita yang bikin konten, jadi orang yang tawarkan, yuk datang ke sini, ada ini. Jadinya begitu. Jadi ndak agak sulit untuk mencari informasi, ndak sulit. Ya banyak sumber ya, yang sumbernya bisa, banyak. Karena mereka kan sudah melihat Facebooknya Eldio ya tentang buat situs-situs budaya. Makanya kita selalu tekankan di konten kalau kita bukan sejarawan, tapi cuman suka sejarah. Suka sejarah, bukan sejarawan, ya beda. Suka sejarah dengan seorang budayawan beda ya. Oke. Ya, dan menurut Anda konten yang paling banyak menyentuh itu mana kira-kira yang menurut Anda, penonton yang menurut Anda itu yang mana yang menyentuh? Yang paling banyak menyentuh pasti yang ini Permasyuri Keraton Solo HB5. Viewersnya berapa? 1,3 juta mungkin. Itu ya? 1,3 juta lebih lah. Langsung FYP. Yang menyentuhnya kan begini kan, ternyata banyak juga yang di situ yang dari orang Jawa, orang Jogja yang komen kan di situ. Banyak ya, makanya jadi banyak ya. Jadi banyak di situ kan orang merasa ternyata ini putra mahkota sebenarnya yang dibuang di Manado. Jadi timbullah konspirasi di komen-komen yang jadi ada yang haru, ada yang marah, ada yang bercampur-campur lah di situ. Jadi menurut kita sih terbawa juga dengan DP alur cerita. Jadi pernah mendapat respon dari masyarakat adat atau pelaku budaya langsung ya? Iya. Oke. Dan media sosial sekarang yang membantu atau justru mengancam kelestarian budaya menurut Anda? Kalau menurut kita sih sebenarnya banyak juga konten-konten kreator budaya yang mengangkat tentang dari segi-segi spiritual, bagus juga. Kalau menurut kita sih bagus ya sebenarnya. Tapi kalau yang mengancam kayaknya kurang ini. Sebenarnya bagus sih kalau untuk diangkat, bikin jadi motivasi ke generasi muda tuh. Iya. Oke. Teman-teman di RRI Talaut mungkin dan Tahuna dan Gorontalo mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kita persilakan. Kalau soal yang muncul, ya silakan Iren. Ada tadi Kak Eldio bilang kalau misalnya berbeda pendapat silakan beradu argumen di komentar. Yes. Nah, ada kasus yang seperti itu enggak Kak? Ketika Kak Eldio bikin konten terus ini ada salah satu responden orang yang Damalia kok langsung tiba-tiba baurat. Ada. Apa itu? Biasanya tentang sejarah. Kalau sejarah yang tentang Toar Lumimuut, karena kan itu memang banyak versi ya. Banyak versi. Ya namanya juga sesuatu yang mengandung mitologi juga. Jadi di setiap suku kan di Minahasa ada 9 suku mungkin. Jadi semua punya versi masing-masing. Ya silakan ini saja tuh. Tapi ada juga yang tentang sejarah. Nah biasa juga yang kalau misalkan sejarah yang berhubungan dengan Minahasa itu yang paling banyak kontroversi ya pasti Permesta itu. Oh ya pasti. Permesta ada yang pro dan kontra kan. Itu. Nah kita kan biasa bukan mengangkat sejarahnya sebenarnya, tapi cuman mengunjungi tempat-tempat makam-makam yang seperti para siapa-siapa ini yang mungkin pernah Eldio pergi akan Vences semua, Kawilarang sama Waro, tapi itu juga masih tanda tanya juga kan, belum tentu makamnya. Belum tahu pasti apa itu makamnya ya. Iya benar, karena banyak sih semua toko-toko ini. Tapi kita sebenarnya kan cuma mengangkat ininya, bukan membawa sesuatu yang bikin perpecahan lah sih, cuman mengangkat sejarahnya saja. Bahkan semua sejarah kita angkat dari orang Minahasa yang berjuang juga untuk Indonesia yang siapa? John Lee. Ada banyak sih yang ini yang di konten. Jadi semuanya jadi berkaitan dengan sejarah dan budaya kan gitu di konten itu. Oke, gimana Iren? Ada lagi pertanyaan?
masih aman. Cuman tadi Kak Eldio izin koreksi sedikit. Oh, ya? Tadi ketika Kak Eldio udah bilang Permaisuri Keraton Solo. Ya, sebenarnya sorry. ya, sebenarnya Keraton Yogyakarta. Iya. Oh, benar. Sorry. Mungkin tadi keceplosan. Keceplosan benar. Terima Itu kasih saja, Kak. koreksinya. Ya, Iya benar. terima kasih. Ya, oke, terima kasih Wola Iren. Oke, ke rekan yang di Gorontalo, Bung. Apa kata? Nama? Ya, Bung Aliando tadi. Ah iya. Al. Bung Al. Ada lagi mungkin pertanyaan mau tanya Iya. Pak Bro? Menarik sekali apa yang sudah disampaikan Bung Eldio tadi ya, tentang seperti apa tantangannya ketika membuat konten yang benar-benar berkualitas. Saya jadi tertarik ya, seperti apa sih trik yang dilakukan ketika ingin membuat konten budaya ataupun sejarah misalnya, tetapi minim untuk narasumber yang paham tentang budaya ataupun sejarah yang akan kita buatkan konten tersebut. Terus juga bisa dibilang saat ini kan pemerintah sudah sangat berupaya untuk melestarikan budaya ya. Kira-kira menurut Bang Eldio sendiri, apakah konten budaya yang sering diupload di media sosial itu lebih efektif dibandingkan dengan upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Iya, itu saja dari Gorontalo. Menurut kita sih semua efektif. Jadi tergantung ininya Masyarakat. Tergantung masyarakatnya. Karena kalau dari pemerintah juga bagus kan, ada sinergi kan, bersinergi apa semua. Bagus sih. Baik, kalau pertanyaan yang kedua tadi, seperti apa trik yang bisa torang mau bikin ketika torang mau baliput ataupun mau bikin konten tentang budaya ataupun sejarah, tetapi minim narasumbernya? Pertama kalau dari kita pribadi, pertama lihat segmentasinya kan siapa kan, yang orang mau buat sejarah ini. Biasanya kalau yang di FB, so pasti yang umurannya yang pengguna FB kan. Kalau IG umuran berapa, nah supaya mungkin lebih efektif ya tadi atau gimana? Ya kalau kita pribadi yang biasanya yang harus so tahu dulu DP ininya, DP bahannya so tahu dulu, materi apa yang ini kan so tahu. Kalau belum tahu juga nggak berani angkat juga, nanti blunder. Itu sih. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bung Al atas pertanyaannya, dan kita ke Tahuna. Silakan Mbak Warsi, mungkin ada lagi pertanyaan. Ya, terima kasih Bang Stanley. Mungkin Bro Al yang terakhir, selama bikin konten, apakah ada tantangan yang dirasa masih sampai sekarang masih menjadi PR begitu buat Bung El dalam membuat konten budaya? Kalau tantangannya pertama mungkin budgeting, karena biasa kalau bikin konten begini kan ininya kan explore-nya harus ke tempat-tempat ini butuh biaya. Itu sih. Sementara kalau penghasilan dari Meta nggak mencukupi kalau untuk ini kan, apalagi kalau kita ke Jawa, belum tiket pesawatnya bolak-balik. Ya itu sih paling tantangannya budgetingnya. Dari narasumber, misalnya antusiasme mereka untuk untuk jadi narasumber begitu seperti apa? Nah, kalau narasumber biasanya contoh kalau kita waktu ke Parung kan biasa ada juru kuncinya. Jadi sebelum mau turun ke situ, jadi kontak dulu, telepon dulu. Hubungi dulu. Nah, hubungi dulu dia bersedia, baru oke. Kalau nggak bersedia kan sia-sia ke sana. Karena ada yang nggak bersedia begitu, nggak welcome. Biasanya semua bersedia. Mendukung ya. Oke, itu saja Bang Stanley. Oke, terima kasih Mbak Warsi. Dan masih ada berapa menit lagi, 15 menit nih ya. Ini masih lumayan ya, pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa Bung Eldio jawab ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi harapan untuk generasi muda terhadap budaya lokal kita ini Sulawesi Utara ini, Bung Eldio? Kalau harapannya untuk generasi muda,
Ya semoga ini ya apa? Harapannya apa ya boleh? Terhadap harapan generasi muda terhadap budaya lokal maksudnya, harapan ke depan. Semoga ke depan kalau generasi ini lebih peduli terhadap adat dan budaya, tapi dari segi yang inilah apa namanya, yang masih bisa diterima tuh, Iya. dengan semua Adat istiadat kita harus tetap mesti dilestarikan kan. karena orang juga nggak bisa memaksakan orang untuk harus terima loh adat budaya ini dengan ini dong. Biasanya itu kan panggilan hati masing-masing. Jadi menurut kita pribadi bukan karena kita konten juga yang bikin orang jadi suka tentang adat, tapi biasanya itu panggilan masing-masing lah. Panggilan hati masing-masing. Ya kalau sama dengan kita pribadi cuma bikin konten berdasarkan apa yang kita suka, karena kita orang Minahasa ya kita bikin juga tentang sejarah-sejarah, tentang budaya begitu. Oke. Kalau apa yang kira-kira menurut Bung Eldio kesalahan umum seorang kreator di saat mengangkat budaya? Apa kira-kira ada kesalahan umum kan apa seorang kreator di saat dia mengangkat budaya? Nggak menguasai materi. Itu dia, tidak menguasai materi ya. Iya. Jadi harus kuasai dulu baru bikin ya. Baru bikin supaya orang bisa siap kalau ada orang yang mau tanya, orang bisa jawab berdasarkan apa yang orang baking. Jadi bisa orang bertanggung jawab. Bisa bertanggung jawabkan. Ya? Oke. Nah kalau yang ini kan kalau nggak bisa bertanggung jawabkan itu yang ribet. Itu yang ribet. Makanya kita selalu pasti ada narasumber. Ya, narasumber. Dan narasumber juga ini kan kita tanya sumbernya dari mana juga. Kalau berdasarkan narasi lisan, memang siapa yang mau bantah dari orang tua sana sumber cerita begitu tuh. Nah, itu. Betul. Oke, dan baik untuk pendengar Pro 4 RRI Manado saat ini yang saat ini sedang mendengarkan di 88,6 FM 1188 AM, juga yang menyaksikan obrolan kita di Mahkota Bercerita di kanal YouTube RRI Manado, dan juga yang ada di RRI Talaut, RRI Tahuna, RRI Gorontalo ya. Terima kasih yang mungkin masih mendengarkan, mungkin ingin bergabung, ada mungkin WhatsApp yang masuk di teman-teman kita yang ada di sana, ada mungkin pertanyaan dari pendengar, ada silakan ya, kita tunggu. Sambil masih ada menit tersisa ini, masih ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang ingin saya tanyakan. Ini satu kalimat tentang kenapa budaya itu harus dijaga ini Bung Eldio. Karena budaya adalah jati diri. Budaya adalah jati diri bangsa ya. Iya. Harus orang jaga. Jadi harus dijaga. Harga mati ya. Ya. Iya betul. Oke, nah kalau akun dari Bung Eldio ini selain Facebook, ada YouTube mungkin, kanal YouTube atau mungkin TikTok sih baru. TikTok. Sama namanya. Sama. Eldio Rambi Stories. Eldio Rambi Stories. Iya, ini kalau kita lihat tadi memang banyak tuh konten-konten budaya Kang DP. Mungkin sudah pernah bikin konten budaya ini Batu Sumanti sudah? Batu Sumanti sudah. Sudah. Oke, jadi orang mulai lihat sendiri. Kita penasaran sih mau mengulik ini orang Pebrope apa ini link Facebook ini. Kira-kira apa saja sih? Tuh. Pokoknya di konten-konten yang pasti menarik kamu ya. Dan mungkin orang pendengar Pompat yang ingin mengikuti jejak Tom Pebro Eldio ini boleh. Sekarang mau jadi konten kreator gampang Bung Eldio ya. Cuman modal HP. Nur kita ini coba-coba bikin konten pernah FYP ini, mungkin ada tips-tips dari Bung Eldio ini biar orang konten ini bisa dibaca meta dan bisa FYP dan bisa banyak viewers. Gimana ini Bung Eldio? Segmentasinya dulu. Segmentasi. Biasa mau sasar yang mana? Misalkan bikin budaya pasti orang sudah tahu tuh. Yang akan mau baca di situ orang-orang budaya, orang-orang yang suka dengan adat.
Oh begitu. Kalau ya. buat masak-masak ya pasti ibu-ibu kan. Jadi lebih ke fokus satu bidang, jangan sampai campur ya. Jangan campur. Oh gitu, ini boleh random Kang. Yes. Karena kalau random susah meta mau baca. Betul. Ini so pernah nikmati ini penghasilan dari meta. Cuman kalau DP penghasilan kalau gitu kan, enggak ini juga kalau buat berharap buat mencari di situ, kalau untuk konten-konten yang sedikit idealis ya agak berat juga kalau buat berharap untuk menggantungkan menggantungkan hidup di situ dari konten kreator. Iya, kecuali kalau buat hiburan-hiburan, kalau yang lain tuh yang bikin hiburan ya. Iya, karena menjanjikan buat sekarang kan, kalau konten-konten yang lebih sekarang yang menjanjikan yang hiburan, yang komedi, masak-masak. Iya, karena dengan mereka membuat konten ini bisa jadi sumber penghasilan dari ya mempromosi satu produk, by endorse. Nah, iya toh. Pernah by endorse ini, Bro? By endorse belum. Mesti mau tunggu. Iya, betul. Oke. Ini ada pertanyaan dari Freed Boys ini, Bung Eldio. Bagaimana cara menerapkan konten budaya di sosial media dengan efektif dan mudah mendapatkan engagement dan juga retensi? Gimana ini? Nah, karena kita awalnya dulu dari 2015 itu kita pakai Facebook itu cuma yang Facebook yang kita pakai sekarang itu Facebook yang khusus orang-orang budaya kan. Orang-orang budaya. Jadi kita tadinya dulu jadi ada dua Facebook dulu, bikin dua Facebook yang satu untuk pergaulan keluarga dan dan yang budaya yang khusus. Nah, mungkin karena dari situ algoritmanya kan sudah terbentuk tuh. Iya. Jadi pas mau membuat konten nggak terlalu rumit, jadi efektif. Karena memang pas kita segmentasinya kan jelas. Jadi pas kita update status atau bikin konten, langsung sasarannya orang budaya. Jadi langsung up gitu. Oh, gitu. Jadi gampang ya, karena sudah sasarannya ke orang-orang budaya. Nah, mungkin kalau misalkan contoh kita memang Facebooknya kita itu emang khusus ke adat budaya kan, memang dari 2015 sebelum meta ini top meta lah kan. Emang sebelum itu, jadi pas kita status dengan bikin Facebook, bikin konten agak dipermudah mungkin. Itu sih. Oke. Baik, mengingat waktu ini kita sudah di penghujung acara obrolan ini, mungkin ada statement closing statement, kata-kata terakhir ini buat pendengar dan pemirsa berhubungan dengan topik kita tentang konten kreator budaya. Jangan malu terhadap budaya kita sendiri. Karena budaya itu ibaratnya adalah jati diri kita. Itu saja. Oke. Jadi apa pesan Anda untuk generasi muda tentang budaya daerah kita ini? Pesan-pesan apa ya? Kita paling agak-agak ini sih kalau memberi pesan, karena bukan ini yang simple, Jo. Simple. Tetap semangat. Oke, baik, terima kasih Bung Eldio atas waktunya sudah menjadi narasumber kita di acara obrolan Magota Bacirita. Dan dengan demikian maka baik sudah untuk obrolan kita Magota Bacirita di edisi hari ini, hari Kamis 5 Februari 2026. Terima kasih atas atensi Anda, selamat siang dan sampai jumpa. Demikian Magota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.